Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Kalau memang sudah Pak Adian yang ngomong, sangat sulit untuk dibantah. Ya kan? Karena memang sangat banyak pengaruhnya. Kayak yang dibilang Pak Adian tadi. Ya tak bisa lagi memenuhi janji-janji politiknya lagi anggota dewan ini. Jadi ya minimal ya harus berbohong lah kepada rakyatnya. Tapi setelah beberapa bulan berpisah antara Pak Adian Napitupulu dan Marwara Sirait, kini sudah bertemu di satu ruangan, tetapi dengan porsi yang berbeda ya. Di mana Pak Adian tetap masih di PDIP, sementara Pak Marwara sudah keluar dari PDIP, tapi Pak Marwara menjabat di Menteri PUPR. Tapi sebelum banyak kali cerita aku, kita tonton dulu lah rapatnya guys ya. Pasal 72, DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Di mana efisiensinya di sini? Tolong nanti ditunjukkan. Kami apresiasi dan kami mendukung efisiensi itu demi keberlanjutan bangsa dan negara untuk menuju tahun 2045 menjadi negara maju. Ini kalau tidak ada ini Pak, tadi jembatan gantung itu sudah dikerja di sana Pak. Apa masuk? Apa itu mangkraklah sebentar? Di daerah saya ambil contoh di daerah saya Pak, termiskin Jeneponto. Ada Kabupaten Selayar, ada infrastruktur di situ. Apakah harus diefisienkan semuanya? Harus kita berpikir berdasarkan pasal ini Pak. Saya kira kita salut semua dan kita dukung program pemerintah. Pak Prabowo dalam sumpahnya menindaklanjuti, tegak lurus sesuai dengan undang-undang. Ini undang-undang Pak Menteri. Bukan peraturan biasa, ini undang-undang. Jadi tolong dipikirkan dengan baik. Semua tadi ditiadakan, itu yang menjadi objek efisiensi. Tolong dipikirkan dengan baik Pak. Setuju efisiensi, kita dukung pemerintah. Tapi jangan korbankan kami, janji-janji politik kami juga ada di bawah. Kami duduk juga ini mewakili rakyat. Presiden terpilih juga ada janji politiknya. Anggota DPR ada janji politiknya. Ayo pintar-pintar, ayo kita tanpa melanggar atau tidak mematuhi undang-undang yang ada. Kita bicarakan. Kalau misalnya hanya 29 triliun, kita bicarakan kemana? Ini yang prioritas yang mana? Jangan plotting seperti begini, lantas misalnya suruh teken. Gak bisa Pak. Ya, tolong Pak Menteri. Ya, tolong diperhatikan dan dicermati dan ditindaklanjuti. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua. Baik, bentar. Interupsi. Sabar. Pimpinan. Sabar. Pak Lasarus yang bijaksana. Kacangnya hampir mau ketelan Pak, Bapak ini. Sabarlah dikit. Pak Ketua yang bijaksana. Jangan tegang-tegang. Udah gini aja saya usul nih daripada panjang-panjang. Satu minggu ditahan Ketua. Bentar, coba dengarkan baik-baik ya. Tolong didengarkan baik-baik, Bapak-bapak sekalian. Yang lama pasti udah paham lah. Dan yang baru juga saya pikir ritme di DPR ini juga sudah belajar. Ya, jadi setiap ada perubahan
anggaran di kementerian pagu indikatif itu harus kita sahkan terus, Pak. Jadi misalnya kemarin kita ini udah berapa kali berubah ini ya, seingat saya. 2 kali ya, sudah 2 kali nih, udah 2 kali berubah, kita selalu sahkan. Hari ini teman-teman sekalian, kan tadi sudah dibacakan oleh Pak Menteri, ada impres nomor sekian, surat Menko dari nomor sekian saya sudah bacakan. Berarti kan ada perubahan baru. Berarti nilai pagu indikatif berubah lagi dari tadinya sekian menjadi sekian. Tolong saya konfirmasi betul, Bapak-bapak Menteri yang terhormat, betul Pak ya? Saya begini saja supaya ini singkat dan kita nanti mudah merumuskan masing-masing kementerian negara lembaga ini, mitra kerja Komisi 5. Rapat kali ini kita cukup ketok dulu impres dan perubahan dari surat Kementerian Keuangan terkait pagu indikatif masing-masing kementerian. Setelah itu kita jadwalkan rapat satu-satu dengan menterinya. Interupsi Ketua. Cocok? Sebentar, Cocok izin, ya? Ketua. Izin Ketua. Nah ini dulu, sebentar dulu, Sebentar, itu sebentar. dulu supaya ritmenya tidak kemana-mana. Enggak, jangan main ketok-ketok aja Ya, dulu. kalau ini cocok, nanti kita hari ini ketok dulu, kan baru ketok nih Pak anggaran nih. Ya, setelah itu nanti kita agendakan kapan kita dengan Menteri PU, kapan kita dengan Menteri Perumahan, kapan kita dengan Menteri Desa, tidak lagi digabung-gabung Pak Menterinya, hanya satu-satu kementerian. Itu kita sepakati dulu ya. Interupsi Ketua, sebentar. Saya malah berpikirnya begini, jangan kita main ketok-ketok aja. Pagu indikatif ini ya, ini kan perubahannya luar biasa. Kalau kita ikutin apa arahan Pak Presiden tentang anggaran-anggaran yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, ini yang dengan masyarakat hilang semua Pak. Asta cita yang ke-6, membangun dari bawah dari desa, pisau kosong Pak, ini desa bicaranya Pak. Jembatan gantung adanya di desa Pak, bukan di kota. Nah sebentar, ini maksud saya Pak Ketua, sebelum kita memberikan persetujuan, karena ini sudah dipaparkan oleh Pak Menteri, saya usulkan ini kita pendalaman dulu Pak. Kita pendalaman dulu, karena pagu indikatif sudah termasuk dengan program-programnya. Kita lakukan pendalaman, baru kita berikan persetujuan pagu indikatifnya. Terlebih lagi, mohon izin Pak Ketua, dari dana efisiensi yang 306 triliun ini, kita juga belum tahu apakah nanti berapa lagi yang masuk di mitra-mitra kita. Kita rapat lagi, kita ubah lagi, pagu indikatif lagi Pak. Jadi saya usul pemberian persetujuan dari komisi ini, menurut saya kita tunda dulu. Kita lakukan pendalaman. Karena Pak Menteri tadi sudah sampaikan bahwa pagu indikatif sudah terdistribusi dengan program-program ini. Baik, saya sudah tangkap Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah tangkap. Sebetulnya tidak ada yang berbeda dari Pak Yanwar sama saya. Nggak ada yang berbeda. Hanya pemahaman kita yang berbeda. Maksud saya, kita hanya mengesahkan perubahan angka saja dulu. Kita tidak menyetujui programnya Pak. Programnya tidak kita setujui hari Pak ini. Ketua. Biar jelas, Ya. karena sudah disampaikan. Jadi enggak bisa. Kita tidak akan setujui. Kalau Bapak mau kupas hari ini pun tidak akan selesai ini barang. Karena kita harus mengurai satu-satu Pak. Oke, istilah kata saya ada baca tuh sampai lapisan ke-9 Pak. Ketua, Ya, kita urai satu-satu. sedikit Ketua. Sebentar. Ini maksud saya supaya rapat ini nggak riuh. Jadi kita setujui dulu perubahan pagu indikatifnya harus disahkan Pak, karena itu aturan main. Tatipnya begitu. Harus disahkan oleh komisi yang bersangkutan. Itu ada tata tertibnya. Jadi kalau setelah kita sahkan pagu indikatifnya, nanti bicara tentang program di masing-masing kementerian, kita rapat khusus dengan menterinya dulu, paparan umum menterinya yang tadi disampaikan, kemudian nanti kita perdalam lagi dengan eselon 1 dan eselon 2 terkait programnya. Jembatan gantung di mana, rumah berapa, jembatan berapa, preservasi berapa, ini berapa, kita urai semua sampai ke satuan 3-nya. Cocok? Ketua ya, betul. Pimpinan, Nah. pimpinan. Baik, Pak Adian silakan. Ya ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan kita mau bangun apa?
Enggak, kalau jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Kita biar Pak Adian selesai dulu. ya, Bentar. artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini, saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Terima kasih. Baik, sebentar teman-teman gini, supaya pemahaman kita sama dulu. Soalnya nanti kalau pemahamannya tidak sama, nanti kita yang sudah mengerti jadi seolah-olah tidak paham. Ini kan repot kita nih. Jadi maksud saya begini Pak Adian, pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah Pak. Di pagu indikatif itu, ya, itu sudah pakem itu. Makanya ada namanya surat ada impresnya. Impres ini turun ke surat Menteri Keuangan. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa PU mendapat sekian, perumahan sekian, desa sekian, Menteri Transmigrasi sekian, dan kepala lembaga-lembaga yang lain atau badan lembaga atau badan yang lain mendapat anggaran sekian, Pak. Sifat kita di sini memang selama ini sebetulnya begitu. Pimpinan kalau saya salah tolong saya dikoreksi, betul ya? Betul. Pak ya? Begitulah dia selama ini. Begitu dari pemerintah turun kita ketok. Ini uang digunakan untuk apa? Itulah kewenangan kita bahas dengan masing-masing mitra kita. Nah, kalau keberatan, saya juga tadi tanya Pak sebelum rapat. Dari Banggar ada nggak surat? Nggak ada. Tidak ada. Yang duduk di Banggar, Pak Hamka masih di Banggar nggak? Masih ketua. Masih. Ada pernah dibahas soal ini? Tidak ada. Nggak ada dibahas kan? Nggak. Nah, Belum ada jadi keluar. maksud saya begini teman-teman, merubah impres, Presiden udah teken loh. Ibu Menteri Keuangan membuat tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut. Kalau Ibu Menteri Keuangan merubah itu, harus merubah impresnya lagi. Bukan ranah kita itu. Jadi tidak ada istilah kita setuju tidak setuju, bahwa itu cukup tidak cukup. Itu seperti Pak Adian tadi bilang, tanggung jawab pemerintah. Itu loh. Ya pimpinan ketok aja. Memang duitnya nggak ada. Aja Nah nanti maksud saya gini, biar kita sama persepsi dulu. Nah sebentar ya, ini kita, itu ketua tolong. sorry. Saya Nyalakan bicara dulu ketua itu, kita teman-teman bicara sebelah sana, mekanisme ketua. dulu. Kita bicara mekanisme dulu, Pak. Saya tidak bicara isi dulu. Enggak, kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua, kesian juga. Ya sebentar. Haknya biar kita sama, bicara juga. isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh Pak. Misal, tadi Pak Adian bilang apa harus kita setujui ini barang. Pak Yanwar, rapat ini harus terarah, mohon izin. Supaya nanti kita, yang mana yang mau kita bahas duluan, kita bahas dulu pagu indikatifnya. Itu diskusi saya, maka jangan tanya yang lain dulu. Pagu indikatif kita setuju itu dah, tidak setuju. Kalau Betul. tidak setuju, aturannya tidak setuju, boleh nggak? Kita lihat aturannya. Iya. Bukan maunya gue di sini. Gitu loh. Mohon maaf ya, aturannya boleh ndak? Itu dulu kita lihat. Kalau saya ditanya setuju ndak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu, 1000% saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya bukan presiden. Itu loh. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah tidak mikirkan ini. Ini masih di tahap awal. Jadi sebetulnya maksud saya gini ya, supaya nanti kita terarah, kita ketok dulu
impres dengan surat Menteri Keuangan ini. Ya, Baru setuju. nanti kita rapat satu-satu program Pak Menteri dengan duit sekian mau bikin apa. Kita langsung dengan menterinya. Setuju. Cocok ya? Ketok. Cocok. Baik. Nanti di kesimpulan Silakan rapat kalau bisa ada tuh. intervensi soal lain, saya silakan.